Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yana Sri Aisyah Malfatil Siddiqi, dengan NIM 3 digit terakhir 109 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Hari ini, saya akan membahas tentang algoritma pemrograman di materi if-else. Sebelumnya, saya akan merombak ulang tentang algoritma pemrograman dan juga saya akan membahas if-else-nya tersendiri. Untuk algoritma pemrograman sendiri, itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia komputasi. Nah, algoritma itu merupakan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan pemrograman adalah implementasi algoritma tersebut ke dalam bahasa yang dapat dipahami komputer. Salah satu kemampuan utama dalam pemrograman adalah membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, hal ini sangat penting karena tidak semua masalah memiliki jawaban tunggal. Terkadang, program harus memiliki jalan yang berbeda sesuai keadaan. Misalnya, ketika kita membuat program penilaian, program harus bisa memutuskan apakah seseorang siswa lulus atau tidak berdasarkan nilai ujian. Nah, inilah peran if-else dan boolean dalam logika pemrograman yang akan kita bahas hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk memahami konsep percabangan dalam algoritma dan pemrograman, lalu juga menjelaskan peran boolean tersendiri sebagai dasar logika dalam percabangan, lalu menuliskan struktur if-else dalam bahasa pemrograman, dan menggambarkan flowchart percabangan if-else untuk menerapkan if-else dalam contoh studi kasus. Lalu ada konsep percabangan. Ada saatnya program itu harus memilih jalur berbeda sesuai kondisi. Nah, percabangan itu juga sering disebut sebagai decision making atau pengambilan keputusan. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah jika hujan, maka bawa payung. Jika tidak hujan, maka tidak bawa payung. Nah, di sini kita akan membahas tentang boolean. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu boolean. Nah, boolean itu adalah tipe data yang memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu true, benar, dan false, atau salah. Nah, konsep ini berasal dari logika matematika yang dikembangkan oleh George Boole. Dalam pemrograman, boolean digunakan untuk mengekspresikan kondisi atau pernyataan logis. Misalnya, perbandingan 5 lebih dari 3 akan menghasilkan nilai true karena pernyataan tersebut benar. Sedangkan 10 lebih dari 2 menghasilkan false. Boolean juga bisa berasal dari ekspresi logika seperti and, or, dan not. Dengan boolean, komputer dapat membuat keputusan yang jelas apakah harus mengeksekusi suatu blok perintah atau melewatkannya. Nah, studi kasusnya contohnya adalah pada aplikasi login. Kondisi boolean digunakan untuk mengecek apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data di database. Jika benar, pengguna bisa masuk. Jika salah, akses ditolak. Lalu ada operator logika. Operator logika ini yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada and atau true jika semua kondisi benar, dan or jika salah satu kondisi benar. Lalu di sini kita ada struktur if. Nah, struktur if itu digunakan ketika kita ingin menjalankan perintah tertentu hanya jika sebuah kondisi terpenuhi. Jadi, jika kondisi bernilai true, maka blok perintah dijalankan. Jika false, program akan melewatinya tanpa melakukan apapun. Jadi, struktur ini istilahnya adalah digunakan untuk menjalankan kode hanya jika kondisinya itu benar. Jadi, jika kondisi itu salah, tidak akan menghasilkan apapun. Nah, di sini kita ada contoh kodenya. Nah, contoh kode di sini itu adalah memasukkan nilai kelulusan atau tidaknya. Nah, untuk if nilai lebih dari 75, itu adalah bagian program akan memeriksa suatu kondisi. Kondisinya adalah
menanyakan kayak apakah nilai ini lebih besar sama dengan 75. Nah, jika ini benar, maka program akan menjalankan perintah di dalam blok if. Jika salah, maka program tidak akan memerintahkan apapun. Nah, untuk cetak lulus ini adalah jika kondisi benar, maka program itu akan menampilkan output berupa teks lulus. Kata cetak di sini bisa diartikan seperti fungsi print dalam bahasa Python, atau code dalam C++ atau sistem out print in dalam Java. Lalu ada yang terakhir NIF. Nah, NIF ini menandakan bahwa blok if itu sudah selesai. Jadi, semua perintah di dalam if berada di antara if, then, dan if. Lanjut kita ke struktur if else. Nah, berbeda dengan struktur if else, berbeda dengan struktur if else ini bisa menambahkan jalur alternatif ketika kondisi itu tidak terpenuhi. Jadi, program selalu punya dua kemungkinan alur. Satu dijalankan jika kondisi benar, dan satunya jika kondisi salah. Nah, ini kita di sini ada contoh codingnya. Nah, ini sama dengan struktur if tadi. Untuk struktur if else, ini sama saja, namun ini ditambahkan cetak remedial. Jadi, jika nilai rata-ratanya di bawah 75, maka dia akan mencetak remedial. Berbeda dengan struktur if tadi, jika nilai rata-ratanya di bawah 75, maka dia tidak akan menghasilkan apapun. Yang bisa berarti itu juga remedial, namun di dalam outputnya dia tidak dituliskan remedial. Lanjut di if else if. Nah, if else if ini digunakan jika ada lebih dari dua kemungkinan. Ketika kita berhadapan dengan lebih dari dua kemungkinan, kita menggunakan if else if. Struktur ini memungkinkan program memilih salah satu kondisi dari banyak pilihan. Nah, ini adalah contoh dari coding if else if-nya. Nah, arti dari program ini, pertama-tama kita akan memeriksa dulu nih kondisi 1. Jika benar, jalankan perintah 1, lalu selesai, tidak akan mengecek kondisi lain. Jika kondisi 1 salah, maka program itu akan lanjut mengecek kondisi kedua. Jika kondisi kedua benar, maka jalankan perintah kedua, lalu selesai. Nah, jika semua kondisi salah, maka jalankan perintah di bagian else default atau NIF, menandakan akhir blok if. Di sini ada contohnya. Jika nilai rata-rata di atas 85, maka dia akan mencetak nilai A. Jika di bawah 85 atau di atas 70, itu dia akan mencetak nilai B. Selain itu akan mencetak nilai C. Seperti itu. Nah, lalu kita di sini ada contoh studi kasus if else. Nah, kasus ini kita akan menentukan genap atau ganjil. Nah, algoritma sendiri yang pertama itu adalah input sebuah bilangan. Yang kedua, jika bilangan mod 2 sama dengan 0, maka bilangan genap. Jika tidak, maka bilangan itu ganjil. Nah, di sini kita ada X sama dengan input, dalam kurung input masukkan bilangan. Nah, ini artinya adalah program meminta pengguna memasukkan sebuah angka. Lalu input ini adalah mengambil data dari keyboard dalam bentuk teks atau string. Lalu untuk int sendiri atau integer itu adalah mengubah teks tersebut menjadi bilangan bulat. Nah, nilai akhirnya disimpan dalam variabel x ini. Lalu di bawahnya kita ada if x %2 sama dengan 0. Ini menandakan bahwa persen itu adalah operator modulus, yaitu sisa hasil dari pembagian. Lalu x %2 itu artinya adalah sisa bagian dari x dibagi dengan 2. Lalu jika hasilnya 0, berarti x habis dibagi 2, itu maka adalah bilangan genap. Jika tidak 0, berarti bilangan ganjil. Lalu ada print genap. Perintah ini dijalankan jika kondisi x %2 itu sama dengan 0, berarti dia bernilai true atau bernilai genap.
Lalu print ganjil di sini mengartikan jika akan dijalankan jika X itu bernilai tidak 0 atau bilangan itu ganjil. Jadi kesimpulannya, kode ini tuh adalah program sederhana untuk menentukan apakah bilangan yang dimasukkan pengguna adalah genap atau ganjil. Menggunakan operator modulus persen untuk mengecek habis tidaknya bilangan dibagi 2. Nah, ini juga memanfaatkan struktur if-else untuk menentukan hasil. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang flowchart. Nah, di sini kita diawali dengan sebuah simbol oval bertuliskan mulai. Nah, simbol ini menandakan bahwa program sudah siap dijalankan. Dalam pemrograman flowchart, setiap algoritma memang harus memiliki titik awal agar jelas kapan proses dimulai. Nah, biasanya simbol oval ini adalah maknanya adalah untuk memulai suatu program dari flowchart tersebut. Lalu di sini ada simbol lagi, yaitu jejer genjang. Ini adalah masukkan bilangan bulat. Nah, pada tahap ini pengguna itu diminta untuk memasukkan sebuah angka bilangan bulat seperti 2, 3, 4. Bilangan bulat di sini bisa angka positif, negatif, atau bahkan 0 ya. Nah, data yang dimasukkan akan disimpan ke dalam sebuah variabel. Misalnya X. Input ini penting karena akan menjadi data utama yang diproses oleh algoritma. Selanjutnya, di sini kita memiliki simbol persegi panjang, di mana bertuliskan bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi. Nah, ini adalah maksudnya setelah mendapatkan input, langkah selanjutnya itu akan melakukan operasi modulus atau sisa bagi. Nah, dengan angka 2. Jadi, operasi ini dituliskan sebagai X persen 2 untuk fungsi modulus. Nah, fungsi modulus ini tuh adalah untuk mencari sisa dari hasil pembagian. Jadi, jika hasilnya 0, itu berarti angka habis dibagi dengan 2. Jika hasilnya 1, berarti angka tidak habis dibagi dengan 2. Contohnya 12 persen 2 atau 12 bagi 2 itu sama dengan 0, maka habis dibagi dengan 2. Nah, misal 15 persen 2 atau 15 bagi 2 sama dengan 1 dan ada sisa 1. Jadi, yang 12 bagi 2 itu habis bagi 2, dia adalah genap, sedangkan yang 15 bagi 2 sisa 1 itu ganjil. Nah, di sini ada simbol lagi. Nah, simbol ini untuk maknanya adalah untuk decision, simbol belah ketupat. Simbol ini tuh digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Kondisi yang diperiksa ini adalah apakah X persen 2 sama dengan 0. Nah, dari sini ada dua kemungkinan. Kita ke kanan itu ya, genap, atau ke bawah tidak, ganjil. Nah, jika ya, maka dia akan menghasilkan bilangan genap, akan menghasilkan output genap. Jika tidak, maka ganjil. Nah, inilah inti dari konsep percabangan if-else dalam algoritma. Nah, di sini ada output genap. Jika kondisi benar, itu sisa bagi 0, program akan menampilkan output genap. Dengan kata lain, angka yang dimasukkan pengguna adalah bilangan genap. Jika output ganjil, kebalikan dari genap, maka program akan menampilkan output ganjil. Dengan kata lain juga, angka yang dimasukkan pengguna adalah bilangan ganjil. Nah, lalu kita di sini ada simbol oval lagi yang dimana bertulisan selesai. Nah, berarti ini artinya seluruh proses algoritma itu telah berakhir dan program tidak melakukan proses lain lagi. Nah, kesimpulannya, flowchart ini sederhana, tetapi emang sangat penting sebagai dasar pemahaman percabangan algoritma dengan memahami logika genap ganjil atau logika flowchartnya tersendiri. Nah, kita bisa belajar bagaimana input itu diproses, bagaimana algoritma membuat keputusan berdasarkan kondisi if-else, dan bagaimana output ditampilkan sesuai hasil keputusan. Flowchart ini juga bisa dikembangkan lebih jauh. Misalnya, bukan hanya menentukan genap atau ganjil,
tapi juga bisa diperluas untuk menentukan bilangan prima, bilangan positif negatif, atau kategori lainnya selain menentukan bilangan. Jadi, dari semua materi yang sudah saya jelaskan, ringkasannya adalah Boolean itu adalah tipe data logika true atau false. If menjalankan kode hanya saat kondisi benar. If else memilih salah satu dari dua jalur. If else if lebih dari dua kondisi. Lalu, flowchart membantu memvisualisasikan percabangan. Kesimpulannya adalah percabangan adalah inti dari pengambilan keputusan dalam algoritma. Boolean dan operator logika menjadi dasar evaluasi kondisi. Flowchart mempermudah memahami logika sebelum menulis kode. Lalu dengan if-else, program bisa dinamis dan adaptif sesuai input. Pada intinya teman-teman, struktur if-else dan tipe data Boolean itu adalah fondasi utama dari pemrograman. Dengan keduanya, kita bisa membuat program yang dapat mengambil keputusan secara otomatis. Flowchart juga menjadi alat penting untuk menggambarkan logika sebelum dituliskan ke dalam kode. Pemahaman mendalam tentang konsep ini tidak hanya membantu dalam menulis program sederhana, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan algoritma kompleks di bidang seperti kecerdasan buatan, sistem kendali, hingga aplikasi mobile. Sekian penjelasan materi tentang if-else dari saya. Selanjutnya kita akan mencoba di Scratch dan Python. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sebuah program yang dibuat dengan Scratch, yaitu program sederhana yang mengecek apakah seseorang itu sudah cukup umur untuk mengemudi atau tidak sesuai aturan di beberapa negara. Nah, program ini terinspirasi dari kenyataan ya bahwa setiap negara itu punya aturan yang berbeda mengenai usia minimal untuk mengemudi. Misalnya ada yang memperbolehkan umur 16 tahun, ada juga yang harus 18 tahun. Nah, tujuan program ini adalah untuk melatih logika percabangan if-else dengan cara yang mudah dengan dipahami melalui Scratch. Nah, sebelum masuk ke dalam programnya, kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai Scratch. Scratch adalah bahasa pemrograman visual berbasis blok. Nah, kita tidak perlu mengetik kode, melainkan cukup menyusun blok-blok perintah seperti puzzle. Nah, Scratch itu sangat cocok untuk pemula karena mempermudah pemahaman konsep dasar pemrograman seperti variabel, input dan output, kondisi if-else, dan perulangan. Nah, di sini kita langsung masuk saja ya. Seperti biasa, pastinya yang di paling atas ini kita ada blok ketika green flag diklik. Ini adalah suatu awalan start. Jadi ketika nanti kita mengeklik green flag ini, pastinya nanti program akan jalan. Nah, di sini yang blok kedua kita ada menggunakan blok tanya, where do you want to drive? South Africa, Meksiko, India, France, dan tunggu. Nah, blok ini artinya adalah akan menampilkan pertanyaan kepada pengguna. Nah, jawaban dari pengguna akan disimpan di variabel setelah ini, yaitu alur. Nah, kita masukkan yang variabel country ke jawaban yang ada di tanya ini. Nah, jadi variabel country ini berisi negara yang dimasukkan oleh pengguna. Misal kita akan memasukkan South Africa, nanti country ini akan memproses jawaban yang kita sudah masukkan. Lalu kita ada blok tanya lagi, how old are you, atau berapa umur kamu, dan tunggu. Nah, ini disimpan ke variabel user age di sini, user age, dan
seperti yang tadi, ketika memasukkan umur, nanti jawaban itu akan diproses di jawaban blok yang ini. Dengan begitu kita sudah mempunyai dua input utama, yaitu negara tempat ingin kita kemudi dan usia penggunanya, country and user age. Nah, kita langsung masuk saja ke logika percabangan if-else-nya. Nah, setelah input itu diterima, program menggunakan struktur jika atau if dan jika tidak atau else. Nah, kita akan membahas setiap negara ini satu persatu. Nah, pertama, kita ada blok menggunakan jika dan jika tidak di sini. Nah, jika kita memasukkan country, variable country sama dengan South Africa, nah, user age-nya lebih dari 16, maka dia bisa mengendarai, bisa you can drive di sini. Nah, jika tidak atau umur kurang dari 16, maka nanti akan mengeluarkan output you can't drive atau tidak bisa mengendarai. Lalu ada kita lanjut ke Meksiko. Nah, di Meksiko ini ketika memasukkan umur lebih dari 17 atau 17, maka dia akan mengeluarkan output you can drive. Lalu jika umur di bawah dari 17 seperti 16, maka dia tidak bisa ya. You can drive with parental agreement. Artinya adalah dia masih bisa mengendarai, namun harus mendapatkan persetujuan dari orang tua. Di bawah 15 ya teman-teman, di atas 15 seperti 16 dan 15. Lalu di atas 14 dan 15 itu adalah you can drive with parental supervision. Artinya adalah kalian bisa mengendarai namun tetap dalam waspada orang tua. Nah, setelah di bawahnya 14 seperti 13, 12 dan seterusnya, itu dia akan bisa mengendarai atau you can't drive. Itu untuk Meksiko. Nah, lanjut kita akan di India. Nah, di India jika umur lebih dari 17, maka you can drive. Namun jika di bawah 17, you can't drive atau tidak bisa mengendarai. Nah, lanjut di country France. Nah, di France ini sama seperti India, namun masih ada beberapa output lainnya seperti di atas 17 maka kamu bisa mengendarai atau you can drive. Lalu di atas 14 seperti 14, 15 dia tetap bisa mengendarai namun masih dalam waspadaan. Selain itu seperti umur 10 sampai 10, 11, 12, 13 seperti itu dia tidak bisa mengendarai. Nah, selain dari negara-negara yang kita ada di sini seperti South Africa, Meksiko, India dan France, jika kita ingin memasukkan seperti country yang lain seperti Indonesia, Jepang dan lain-lainnya, maka dia akan menghasilkan output data is not available for this country atau data ini tidak ada, country ini tidak ada di data. Nah, mari kita langsung coba saja untuk run programnya. Kita pencet jalankan di bendera hijau ini. Nah, kita langsung diberi pertanyaan, where do you want to drive? South Africa, Meksiko, India dan France. Nah, kita coba yang South Africa. Nah, di sini kita langsung dipertanyakan lagi ya, how old are you? Seperti yang sudah saya jelaskan di sini. Nah, kita masukkan 18. Nah, maka outputnya yang kita dapatkan adalah you can drive, artinya boleh mengendarai. Nah, mari kita coba yang Meksiko. Kita masukkan umur
15. Nah, maka tulisannya output yang dikeluarkan adalah you can drive with parental supervision. Nah, mari kita coba yang tidak ada di negara ini, di negara data ini. Kita coba masukkan Japan. How old are you? 15. Nah, sebenarnya kita masih bisa menuliskan country-nya Japan dan user age-nya 16. Namun di sini kita mendapatkan output bahwa data is not available for this country. Jadi country yang kita masukkan ini tidak ada di data tersebut. Nah, jadi sekian dari pembahasan saya. Intinya semua ini adalah pemrograman dari if-else. Nah, jadi kita bisa langsung praktek langsung ke dalam Scratch bagaimana if-else itu bekerja. Jadi intinya if-else sendiri itu ada kondisi di mana jawaban itu true atau false. Nah, kalau yang ini dia adalah if-else-if. Yang sudah saya jelaskan, jadi dia tidak hanya ada dua kondisi, namun di sini kita ada percabangan kondisi, di mana ketika kondisi ini tidak sesuai dengan apa yang akan output jalankan, maka dia langsung beralih ke kondisi 2. Namun ketika kondisi 2 tidak dijalankan lagi, maka akan kembalikan ke kondisi 3 dan seterusnya seperti itu. Ini juga if-else-if. Dan ini adalah if-else. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan program di Replit Python. Nah, sekarang kita akan melakukan program seperti yang di Scratch, namun sekarang kita akan di Python. Nah, program ini dibuat dengan bahasa pemrograman Python dan bertujuan untuk menentukan apakah seseorang cukup umur untuk mengemudi berdasarkan negara tempat mereka berada. Nah, tujuan program ini itu adalah untuk menanyakan kepada pengguna di negara mana mereka ingin mengemudi, menanyakan kepada pengguna berapa umur mereka saat ini, dan berdasarkan jawaban tersebut memberikan informasi apakah pengguna bisa langsung mengemudi dengan izin orang tua atau pengawasan, dan atau tidak sama sekali bisa mengemudi. Nah, sama seperti yang ada di Scratch ya, teman-teman. Nah, di sini adalah input dari usernya sendiri. Di sini kita ada input country dan user age. Nah, input ini untuk mengambil input dari pengguna, dan ada integer ini untuk mengubah umur dari bentuk text string menjadi angka integer supaya bisa dibandingkan secara logis. Nah, jika user memasukkan teks bukan angka pada user age, program ini masih nanti bisa error. Nanti akan kita bahas solusinya. Nah, langsung saja kita ke percabangan if else if. Nah, di sini kita ada if else if ini. Setelah kita mendapatkan dua input, program menggunakan struktur percabangan untuk mengambil keputusan. Nah, struktur if else if ini adalah cara untuk mengecek berbagai kondisi berbeda dan mengeksekusi kode tertentu tergantung kondisi tersebut. Dalam konteks program ini, kita gunakan untuk memberikan negara mana yang dipilih, lalu memberikan umur yang sesuai dengan aturan negara tersebut. Langsung saja kita langsung masuk ke negara pertama, yaitu South Africa. Nah, di sini usia minimal mengemudi di Afrika Selatan itu adalah 17 tahun. Jika user berusia 17 tahun atau lebih, mereka boleh mengemudi. Untuk Meksiko sendiri, 18 tahun ke atas itu boleh mengemudi, 16-17 tahun boleh mengemudi dengan izin dari orang tua. Jika 15 tahun
maka boleh mengemudi juga, tapi dengan pengawasan orang tua. Dan di bawah 15 tahun tidak boleh mengemudi sama sekali. Lalu untuk India, 18 tahun ke atas kita boleh mengemudi, dan di bawah itu kita tidak boleh. Untuk Prancis, 15-17 tahun boleh mengemudi namun dalam pengawasan orang tua. Untuk 18 tahun ke atas boleh mengemudi. Nah, di bawah itu tidak boleh mengemudi. Nah, seperti yang discuss tadi, negara yang tidak terdaftar pada data ini akan muncul pesan atau output bahwa data itu tidak ada di country itu tidak ada di data ini. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai if, else. Itu adalah logika pengambilan keputusan ya teman-teman. Lalu untuk outputnya sendiri itu ada print di sini, dan integer itu adalah mengkonversi string menjadi integer atau bilangan bulat. Lalu input sendiri di sini untuk mengambil input dari user. Nah, untuk solusi yang tadi saya jelaskan di sini, kita bisa menggunakan sebenarnya coding tambahan menggunakan user age atau INT. Itu how old are you, accept valid error, print invalid age input. Nah, kita bisa tahu kalau kita mengeprint tambahan output invalid age input, maka itu user yang menginput nilai menggunakan teks itu akan sadar bahwa ternyata user age ini mengharuskan untuk memasukkan angka bukan teks. Ya, kita juga bisa menambahkan negara-negara lain sesuai dengan apa yang kita inginkan umurnya, dan sesuai dengan if, elif, dan else. Nah, kita langsung saja kesimpulannya. Jadi, program ini itu adalah contoh kecil bagaimana kita bisa menggunakan Python untuk memecahkan masalah kehidupan nyata, membuat logika berdasarkan kondisi umur dan negara, dan menjelaskan konsep dasar Python seperti input, if, else, dan print. Nah, dengan mengembangkan lebih lanjut, program ini itu bisa menjadi aplikasi pendidikan, bagian dari simulasi mengemudi, atau bagian dari aplikasi yang lebih besar seperti simulator perjalanan internasional. Nah, demikian presentasi hari ini yang saya sampaikan mengenai if else ini. Semoga bisa memberikan gambaran nyata tentang bagaimana logika sederhana ini bisa diubah menjadi program yang berguna di Scratch maupun di Python. Nah, sekian dari saya, Danastri Aisyah. Saya pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya dan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.